Kembali lagi di perkuliahan geologi. Pada pertemuan 7 ini kita akan membahas mengenai stratigrafi. Stratigrafi adalah studi mengenai sejarah, komposisi dan umur relatif serta distribusi perlapisan batuan dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan sejarah bumi. Dari hasil perbandingan atau korelasi antar lapisan yang berbeda dapat dikembangkan lebih lanjut studi mengenai litologi atau litostratigrafi, kandungan fosil atau biostratigrafi, dan umur relatif maupun absolutnya atau kronostratigrafi. Pada hakikatnya ada hubungan tertentu antara kejadian dan aturan batuan di alam, dalam kedudukan ruang dan waktu geologi. Stratigrafi membahas aturan, hubungan, kejadian lapisan serta tubuh batuan di alam. Sandi stratigrafi dimaksudkan untuk memberikan pengarahan kepada para ahli geologi yang bekerja mempunyai persepsi yang sama dalam cara penggolongan stratigrafi. Sandi stratigrafi memberikan kemungkinan untuk tercapainya keseragaman dalam tata nama satuan-satuan stratigrafi. Pada dasarnya, sandi stratigrafi mengakui adanya satuan litostratigrafi, satuan litodemik, satuan biostratigrafi, satuan sekuens stratigrafi, satuan kronostratigrafi dan satuan geokronologi. Sandi ini dapat dipakai untuk semua macam batuan. Berikut ini pengertian-pengertian mengenai sandi stratigrafi sebagai berikut. 1. Penggolongan stratigrafi ialah pengelompokan bersistem batuan menurut berbagai cara, untuk mempermudah pemerian, aturan dan hubungan batuan yang satu terhadap lainnya. Kelompok bersistem tersebut di atas dikenal sebagai satuan stratigrafi. 2. Batas satuan stratigrafi ditentukan sesuai dengan batas penyebaran ciri satuan tersebut sebagaimana didefinisikan. Batas satuan stratigrafi jenis tertentu tidak harus berimpit dengan batas satuan stratigrafi jenis lain, bahkan dapat memotong satu sama lain. 3. Tata nama stratigrafi ialah aturan penamaan satuan-satuan stratigrafi, baik resmi maupun tak resmi, sehingga terdapat keseragaman dalam nama maupun pengertian nama-nama tersebut seperti misalnya, formasi, zona, sistem dan sebagainya. 4. Tata nama satuan stratigrafi resmi dan tak resmi. Dalam sandi stratigrafi diakui nama resmi dan tak resmi. Aturan pemakaian satuan resmi dan tak resmi masing-masing satuan stratigrafi, menganut batasan satuan yang bersangkutan. 5. Stratotipe atau pelapisan jenis adalah tipe perwujudan alamiah satuan stratigrafi yang memberikan gambaran ciri umum dan batas-batas satuan stratigrafi. Tipe ini merupakan sayatan pangkal suatu satuan stratigrafi. Stratotipe hendaknya memberikan kemungkinan penyelidikan lebih lanjut. 6. Korelasi adalah penghubungan titik-titik kesamaan waktu atau penghubungan satuan-satuan stratigrafi dengan mempertimbangkan kesamaan waktu. 7. Horizon ialah suatu bidang atau dalam praktek, lapisan tipis di muka bumi atau di bawah permukaan yang menghubungkan titik-titik kesamaan waktu. Horizon dapat berupa horizon listrik, horizon seismik, horizon batuan, horizon fosil dan sebagainya. Istilah-istilah seperti datum, marker, lapisan pandu sebagai padanannya dan sering dipakai dalam keperluan korelasi. 8. Fasies adalah aspek fisika, kimia, atau biologi suatu endapan dalam kesamaan waktu. Dua tubuh batuan yang diendapkan pada waktu yang sama dikatakan berbeda fasies, kalau kedua batuan tersebut berbeda ciri fisik, kimia atau biologinya. Selanjutnya dalam sandi stratigrafi ada beberapa satuan, diantaranya, 1. Satuan litostratigrafi, adalah satuan stratigrafi yang bersendi pada litologi, yaitu ciri batuan yang dapat diamati di lapangan. Batas satuan litostratigrafi ini tidak tergantung pada batas waktu. Satuan litostratigrafi dapat terdiri dari, batuan sedimen, metasedimen, batuan asal gunung api, maupun kombinasi lainnya. 2. Satuan litodemik. Pembagian satuan litodemik dimaksudkan untuk menggolongkan batuan beku, metamorf dan batuan lain yang terubah kuat menjadi satuan-satuan bernama yang bersendi kepada ciri-ciri litologi. Batuan penyusunan satuan litodemik tidak mengikuti kaidah hukum superposisi dan kontaknya dengan satuan litostratigrafi dapat bersifat ekstrusif, intrusif, metamorfosa atau tektonik. 3. Satuan biostratigrafi. Pembagian biostratigrafi dimaksud untuk mengolongkan lapisan-lapisan di bumi secara bersistem menjadi satuan-satuan bernama berdasarkan kandungan dan penyebaran fosil.
Satuan biostratigrafi ialah tubuh lapisan batuan yang dipersatukan berdasarkan kandungan fosil atau ciri-ciri paleontologi sebagai sandi pembeda terhadap tubuh batuan sekitarnya. Kandungan fosil yang dimaksud di sini ialah fosil yang terdapat dalam batuan yang seumur kontemporer dengan pengendapan batuan. Fosil rombakan, apabila mempunyai makna yang penting dapat dipakai dalam penentu satuan biostratigrafi atau tak resmi. 4. Satuan sekuen stratigrafi. Pembagian sekuen stratigrafi ialah penggolongan lapisan batuan secara bersistem menjadi satuan bernama berdasarkan satuan genesa yang dibatasi, di bagian bawah dan atasnya oleh bidang ketidakselarasan atau keselarasan padanannya. Pembagian ini merupakan kerangka untuk menyusun urutan peristiwa geologi. Satuan sekuen stratigrafi ialah suatu tubuh lapisan batuan yang terbentuk dalam satuan waktu pada satu daur perubahan muka laut relatif. 5. Satuan kronostratigrafi. Pembagian kronostratigrafi ialah penggolongan lapisan batuan secara bersistem menjadi satuan bernama berdasarkan interval waktu geologi. Interval waktu geologi ini dapat ditentukan berdasarkan geokronologi atau metode lain yang menunjukkan kesamaan waktu. Pembagian ini merupakan kerangka untuk menyusun urutan peristiwa geologi secara lokal, regional dan global. 6. Satuan tektonostratigrafi. Tektonostratigrafi adalah perpaduan metode tektonik dan stratigrafi dalam mempelajari, menganalisis, mendiskusikan, menyimpulkan, dan memahami stratigrafi suatu kawasan yang geologinya sangat rumit dan kompleks. Pengukuran stratigrafi biasanya dilakukan terhadap singkapan-singkapan yang menerus, terutama yang meliputi satu atau lebih satuan-satuan stratigrafi yang resmi. Metode pengukuran penampang stratigrafi banyak sekali ragamnya. Namun demikian metode yang paling umum dan sering dilakukan di lapangan adalah dengan menggunakan pita ukur dan kompas. Metode ini diterapkan terhadap singkapan yang menerus atau sejumlah singkapan-singkapan yang dapat disusun menjadi suatu penampang stratigrafi. Sekian ulasan materi untuk pertemuan sekarang, sampai bertemu di pembelajaran pertemuan berikutnya. Terima kasih, wassalam.